sana ada Auranes, ada Rosugo, dan juga EVOS Esport, bahkan 4 tim. Karena di Seven Houses-nya ada Boss Esport. Bahkan di wilayah 4G juga bakal terjadi team fight kali ini mau Kalate. Oke, dan sisanya sih menurut gue tim yang paling aman dari Onyx ya. Onyx bakal ngamanin satu pulau sendiri bahkan. Enak banget. Dari First Rider kayaknya sih mungkin bakal ke Mode House dan di Force sendiri nih. Ada Siren dan juga Rebellion. Rebellion tadi kalau nggak salah di placement atas juga ya. Ya, yang mana dia ada di peringkat kedua, ada di bawah Ghost Titan. Kali ini juga masih belum ada yang open fire. Dari segi map zona juga benar-benar di wilayah kiri itu kosong banget. Crossroad nggak ada, Marvel Works nggak ada. Langsung aja kita bakal intip fight kali ini yang ada di Brasilia. Ada Rosugo sepertinya yang udah mulai di sini snipe ke arah musuhnya ya. Yes, dan ini bakal coba untuk cari posisi yang paling bagus juga sih. Karena kan kita tahu juga di sini ada 3 tim ya. Jadi menurut gua kalau misalnya lu terlalu fokus sama satu tim, bisa jadi third party-nya malah diuntungkan. Nah, itu dia. Frontal suhu, Bang Jago ampun. Salim dulu kita ya. Iya, Raja jump shoot kita ya, bye-bye ya palanya ya. Dan dari frontal sendiri udah mulai merapat ke arah Imba kah itu? Oh, ini nicknya tuh ganti-ganti, jadi Nah, kita itu juga masih bingung. Kalau Duta Brazil, so pasti tahu. Wawan MKS punyanya ya kan. Dan ada frontal, mungkin frontal ini emang frontal. Dan Aurani Boss itu kalau nggak salah Imba ya bisa jadi ya. Nah, yang Dengan Neymar Neymar, Randa. Oke. Tapi sebenarnya walaupun mereka ganti nick, orang-orang tuh udah tahu juga ya. Jadi pola Ya. permainannya harusnya udah bisa kebaca juga sih. Itu dia, tapi kali ini hati-hati, Aimfoy ada di rumah pink yang mana maju selalu depan. Dan ada Duta Brazil kita yang udah terkenal landmine. Dan bahkan Aurani Boss juga udah harus di knockdown. Dan langsung di ending aja diamankan point killnya oleh Boss Apollo. Oke, dari sisi kanan Rosugo sebenarnya udah mulai open fire juga ke arah Duta Brazil. Hati-hati Duta Brazil, mundur dulu ke belakang, apakah masih bisa? Yes, dan ternyata dari Boss sendiri memutuskan untuk back off ke belakang ya. Mengingat gue rasa dia juga tadi Aimfoy sempat nge-spot adanya pemain Rosugo yang berada di wilayah Brasilia Tengah. Gue pikir ya, yang Fake itu tim yang benar-benar depan-depanan. Ternyata malah dari third party ya yang ngamanin satu kill. Iya, kayak tadi agak sedikit tersurprise ya. Baik banget juga komunikasi yang dimiliki sama Aimfoy, yang mana tadi dia walaupun udah di rumah pink, dia tuh langsung ngasih info gitu loh ke teman-temannya. Oke, ada orang nih di depan, dan langsung berhasil disecure sama Apollo. Tapi kita pindah lagi di wilayah Central. Ada Dranix Vendetta yang kali ini masih coba looting, harus berhati-hati juga. Karena lu lihat deh, itu tim 3-nya tuh udah kayak nungguin mereka aja di depan sana. Tapi gue gak tahu ya, dari tim 3 ini apakah lootingannya udah cukup atau enggak. Karena kalau dari posisinya kan agak bawah ya. Atau mungkin dari Dranix sendiri yang terlalu menguasai seluruh sentralnya bagaimana ya. Karena kita tadi agak ke-skip pas mereka lagi looting di sini. Yes, di sisi lain juga ada Siren Kruger yang berhasil mengamankan 1 poin atas RBR. Dan di sini Sam 13 udah mulai ngelihat posisi dari Razor, tapi masih coba untuk ditahan. Ada Rau yang tadi dari Siren. Oh, ternyata dia udah dapetin 2 poin kill kali ini untuk Siren Esport. Oke. Oh, untuk di early match kayaknya kayak mungkin baru culik-culik 1 player, 2 player aja ya. Tapi sayangnya belum ada satupun tim yang ke wipe out. Jadi kayak mungkin ritme permainannya agak sedikit defensif mungkin kali ini ya di match kedua. Ya, agak sedikit lebih lambat lagi. Dan ini dia Siren, hati-hati, looting enak, tahu-tahu hilang ya kan. Karena ternyata masih ada tim RBR, tersisa 2 orang di bawah sana. Tapi dari RBR sendiri nggak punya komit untuk open fire ya. Mungkin karena juga mereka kalah jumlah. Tapi gua rasa ada pemain Siren yang udah mulai mencium aroma peperangan. Di sisi lain juga nih Star 8. Hati-hati Bigetron udah mulai nge-spot ke arah Bigetron. Dan di atasnya juga masih ada tim lain, yaitu tim Siren dan juga tim RBR. Ya, ini horror sih sebenarnya, siapapun yang perang sama lain banget kedengeran. Ini dia ada Zico yang udah harus kehilangan damage yang lumayan banyak, bakalan langsung dimajuin sama Eric. And that's it. RBR harus puas di peringkat ke-12. Bener-bener cari sampai habis ya. Tapi ini jadi informasi juga untuk tim Star X, harusnya kalau di atas ada tim Siren. Ini dia, udah ada tim fight lagi. Eric udah pakai SKS yang ingin ke arah bawah. Kali ini yang tadi Star 8 bakalan nge-surprise Bigetron, tapi ternyata kali ini Star 8 yang harus di-surprise oleh Siren, yang mana di sana udah ada salah satu pemain Star 8 yang berhasil di knockdown. Di sisi lain juga ada EVOS Sam 13 yang ternyata dari tadi nungguin di Central udah berhasil menculik salah satu pemain Dranix. Ada yang nyasar, Rosugo De Vito. Oh my god, udah harus terkena headshot, langsung pasang glue wall di sana. Para pemain dari Siren Esport kali ini bakalan komit ke arah atas. Oke, dan kalau bisa melihat sendiri sini, ini benar-benar mulai rame banget ya. Mungkin mereka juga mau ngumpulin kill points sebaik-banyaknya. Dan ini malah justru bahaya untuk Star 8 karena dia tersandwich dari 3 tim lainnya nih. Ya, yang mana Siren juga udah natis ke arah Star 8, walaupun komit dia lagi ke atas, tapi Siren juga gua rasa nggak akan ngelepas Star 8 ya. Ikam, hati-hati harus di knockdown di sini, tapi sepertinya masih bakal bisa untuk di revive oleh BTR Anca. Oke, ternyata masih bisa di revive. Bakal langsung ngelakuin setup lagi pastinya ya dari tim Bigetron. Ya, karena menurut gua kalau posisi dari Bigetron gak terlalu wise ya. Dari sisi sebelah atas slumber middle-nya masih kelihatan banget dan itu juga open. Jadi kayaknya dari Bigetron bakal lebih milih untuk mundur aja. Yes, dan ternyata tadi ada satu pemain
Siren yang udah harus di knockdown, ada bulak-balik knockdown di sana peperangan antara Rosugo dan juga Siren. Ini dia Erik menggunakan MP40-nya Keza sendirian, bakalan coba langsung majuin. Dan itu dia 7 poin kill untuk Siren Esport dan Rosugo harus puas di peringkat ke-11. Oke, itu menurut gue tadi peperangan yang sengit banget karena tadi sisa 1 lawan 1 sebenarnya ya. Ya, tapi dari sisi atas kayaknya ada yang join to fight juga, yang mana Siren tadi langsung pasang duo. Kita pindah lagi ke wilayah sentral, yang mana Dranixnya dipukul mundur. Ada tamu baru, yaitu dari Onyx Olympus yang udah mulai datang ke sentral. Oke, ini benar-benar rotasinya udah mulai merapat semua ya. Itu dia, gebetan lama pergi, gebetan baru datang. Aduh. Ya kan? Ada tim Onyx, gebetan barunya EVOS. Kali ini Jars juga bakalan langsung naik ke atas ke arah lantai rumah 3 ya. Hati-hati, dari jendela juga bakalan kena itu hitnya ke arah sana. Kayak masih coba holding dulu, setup dulu. Mr. 05 juga udah standby di rumah sebelahnya. Dan ini dia setup yang dimiliki EVOS. Dia ngebagi 2-2, Sam 13 udah ada di wilayah atas. Semua dari Onyx ini ada dalam satu rumah yang sama. Oke, kalau misalnya dari segi vision, EVOS bagus ya karena kan setup dia menyebar ya, otomatis lebih wide. Cuman ini bisa jadi bahaya juga untuk EVOS karena bisa kecil satu persatu, tapi nampaknya udah bakal ada damage yang terjadi di sini dari Onyx. Ya, yang mana kali ini dari Mr. 05 masih standby di belakang. Dari para pemain Onyx juga udah coba mundur. Wiza bakal coba naik ke arah atas, ternyata enggak, streetnya udah mulai turun. Kali ini Onyx dipukul untuk mundur jauh lebih lagi ke arah belakang sentral ya. Dan ada satu orang yang udah ada di jembatan, siapakah itu? Gua rasa dia punya spot yang baik banget dengan adanya posisi Onyx yang seperti ini. Apakah itu Sam 13? Sepertinya sih Sam 13 sih. Nah ini dia. Seandainya Sam 13-nya bisa agak sedikit lebih maju lagi, itu dia udah harus berhasil di knockdown satu orang dari pemain Onyx. Baik banget Sam 13 dan udah berhasil di knockdown juga Wiza. Sam 13-nya berhasil untuk di knockdown, kali ini Abu bakalan coba majuin pakai shotgunnya dan cepet banget EVOS, luar biasa. Ini kayak yang lo bilang tadi ya, EVOS benar-benar udah mulai comeback lagi kali ini dan benar-benar rapi. Tadi dari pergerakan Sam 13 coba untuk backstep dan bisa dapetin satu, langsung di cover juga sama teman-temannya tanpa kehilangan satu player pun dari EVOS. Yang gue suka sama EVOS ketika dia udah nemu musuh, dia tuh bisa nemu setupnya tuh cepat dan terus rapi, eksekusinya rapi dan juga ya benar-benar cepat, nggak lama, nggak kayak dipikir dulu yang ini kemana, yang itu kemana. Kayak miss in game mereka tuh udah nyatu banget sampai geraknya tuh yang benar-benar naturally banget, langsung bisa ngeratain musuhnya. Bahkan tadi Onyx juga nggak ada satu orang pun yang lepas dari posisi EVOS. Ya, dan well play untuk EVOS pastinya. Dan kita bakal kembali lagi ke tim XCN. Ternyata di sini juga nggak terlalu jauh sama tim Bos ternyata. Soalnya Bos sama Bigetron kemarin sama-sama abu-abu ya kalau nggak salah ya. Iya, dan ini dia dari Bos sendiri udah ngamanin kompon tenda bawah, dari XCN-nya juga udah dari tenda atas. Kalau misalnya tadi sempat kita lihat Siren juga masih wilayah sini, Starred juga masih wilayah sini. Sebenarnya gue rasa dari para player kita udah mulai ngebaca info zone sih, bergeraknya ke arah mana ya. Ya, dan berarti ini bisa kita lihat kalau misalnya mostly tim-tim yang bermain lebih milih untuk main ngamanin zona di dalam circle daripada main pinggiran ya. Ya, daripada main pinggiran. Karena tadi di game pertama juga kayak gitu, di match pertama yang mana pas bener-bener udah late game, itu timnya masih banyak banget, sekitar 9 tim. Kayak COD ya? Aduh, COD kan mereka di tengah zona akhir ya. Awe banget. Dan kalau kita lihat juga dari minimap ini udah ada beberapa tim, 4 malah ya, di sebelah kirinya juga XCN ada tim kuning juga di sana. Ya, yang mana dari XCN juga tadi udah ngambil summon airdrop, udah ngasih tahu posisi bahwa di tenda atas juga udah ada orang. Dan ini dia masih belum terjadi fight, ada 9 tim, 34 pemain. Bigetron juga di sini udah mulai nge-spot adanya para pemain dari Dranix, tapi masih belum open fire. Sedangkan Ikam juga ternyata udah harus terkena damage ya. Oke, bakal dilepas kah para pemain dari Dranix? Dan ternyata dilepas begitu saja oleh tim Bigetron. Tapi Rain harus meng-knockdown Apollo, masih bisa di-revive kah Apollo? Tadi Apollo ada di atas tenda soalnya ya. Jadi terlalu terbuka dan itu enak banget ditembakin dari arah atas sih sebenarnya. Yes, dan apakah masih mencoba untuk nahan ya? Kayaknya bakal coba untuk ditahan dulu kali ini. Nggak bakal mutusin buat buru-buru setup ya pastinya. Kali ini juga dari Bos Titan udah ngumpulin 1 point kill. It's a good thing juga. Dari Dranix sebenarnya bakal ngelakuin setup ke arah Bigetron kali ini. Menurut lo posisi dari Dranix kayaknya kenapa? Agak susah nggak sih? Susah karena open field, tapi dia punya pemanfaatan patahan sih. Tapi paling enggak ya tetap harus ada yang coba untuk ngerasing ke arah depan, untuk ngebawa para pemain Bigetronnya keluar dari obstacle mereka masing-masing. Tapi kali ini Dranix juga emang kekurangan pemain, yang mana di situ Delta udah harus dipulangkan ke lobby. Benar, tapi kayaknya sih mereka bakal sedikit defensif lagi juga. Kali ini balik ke Aura juga bahkan yang udah kehilangan 1 player ya. Tanpa adanya trade kill yang terjadi nih. Widih, dapat M79, ngapa nggak diambil babang frontal? Apakah bakal dipakai sama para pemain Aura lainnya? Ini dia, ternyata udah diambil kali ini. M79-nya dari Aura sendiri memutuskan untuk main di pinggir zona kali ini.
masih belum coba untuk moving ke next circle ya. Ya, ini kayaknya posisi yang masih sama ya, yang tadi mereka tempati juga, kayaknya belum terlalu banyak rotasi yang mereka gunakan. Ya, yang mana kali ini dari Aura juga udah hilang satu orang. Ini luar biasa ya, luar biasa lambat ya temponya ya. Benar-benar sama sekali nggak ada terjadi team fight walaupun antara satu sama lain tim udah notice. Dan ini dia next circle-nya, ada First Rider Alpha juga yang masih ada di wilayah atas. Bigetron yang bakal coba untuk masuk dalam zona dan Star 8 juga masih ada di luar zona, masih belum moving. EVOS sepertinya bakalan ketemu sama Boss. EVOS kali ini masih ada di wilayah Brasilia. Ini EVOS sih gua rasa PR gak sih? PR sih. Kalau emang dia benar-benar masuk buat masuk ke next zone itu dia udah kayak benar-benar bakalan ketemu banget sama Boss, kecuali dia memutuskan untuk ke arah kanan. Tapi ternyata Rain lagi-lagi di sana berhasil mendapatkan salah satu pemain dari Boss walaupun masih baru di knockdown aja, masih belum di ending. Ya, dan mungkin kayak culik-culik satu player masih worth lah ya, karena kan mereka juga perlu ngebuang medkitnya. Ya, yang mana mempertipis resource medkit yang dimiliki. Kali ini EVOS masih berada di luar zona, masih ini memasuki zona ketiga ya, 17 detik lagi jalan. Apakah EVOS punya kaleng? Karena susah banget sih ini kalau notabene zonanya harus kayak gini, terus EVOS-nya harus benar-benar jalan ke depannya barengan sama zona. Ya, ini bahaya juga sih sebenarnya untuk EVOS tadi, dan udah ada beberapa tapping yang dilakukan sama Mocha, tapi gue gak tahu nih, Kara tim dari Aura ya, yang mana frontal di sana yang tadi membawa M79 udah berhasil di knockdown. Di sisi lain juga ada Dranix yang berhasil meng-knockdown salah satu pemain di sana. Baik banget dari Dranix, 2 pemain bahkan, yang mana ada dari Star 8 ya, yang ternyata berhasil di knockdown oleh para pemain dari Dranix. Rain juga masih intip-intip ke arah bukit seberang, yang mana tadi dia nge-spot Aura, tapi Auranya sepertinya bakal mundur dan cari jalan lain lagi untuk masuk ke dalam zona. EVOS mana ya EVOS? Apakah EVOS berhasil masuk dalam zona? Oke, di sini ada Dranix yang bakalan ketemu sama Star 8. Udah sulit banget. Brads bakal coba untuk nge-revive. Apakah masih bisa? Oke, masih bisa di-revive ternyata. Star 8 bakalan sulit banget sih, karena dia bakalan coba untuk jalan masuk dalam zona. Udah ada blue wall juga yang dibuka, bener-bener dihitin terus, tapi kali ini pindah lagi ke arah pemain Star 8 lagi. Ale udah sekarat banget darahnya. Oke, di tapping Bapianya juga udah harus di knockdown. Dan itu dia. Oh, masih ada ternyata ya dari Star 8 ya. Tapi gak bakalan bisa bertahan karena ini udah circle 4 juga cuy. Sakit banget pasti. Dan Aura Esport juga harus tumbang di peringkat 9. Ale kali ini bener-bener di lock banget sama Devil. Papa juga udah mulai intip-intip tapi nggak bisa. Di sisi lain ada EVOS Esport yang Nggak dieliminasi, di wipe out oleh tim Boss Titan. Ya, bahkan tadi ada beberapa playernya juga yang terknok gara-gara zonanya ya. Gue gak tau nih, Ale kayaknya gak bakal bisa bertahan sih. Iya, dan bahkan tadi juga harus terknokdownnya pakai granat ya, sama salah satu pemain dari Dranix sendiri. Dan ini zonanya juga udah bergerak. Dranix gua rasa juga nggak bisa lama-lama buat nungguin Papa, karena kali ini juga posisi dari Dranix untuk jalan ke dalam zona juga bisa dibilang lumayan sulit ya, mengingat juga ini masih 7 tim, 23 pemain, dan juga map purgatory ditambah lagi next zone ya, next circle-nya itu benar-benar open field banget. Dan Star 8 Esport itu dia udah harus dipulangkan di peringkat ke-7. Kali ini ada team fight tadi antara XCN dan juga Boss, yang mana kali ini Boss bakalan try hard untuk masuk ke dalam zona. Ada launcher juga sebenarnya di arah sana. Kojak masih bisa selamat dan masih miss di sana peluru launchernya. Udah ada Aimfoy juga yang mulai flanking ke arah kiri. Apollo udah sekarat banget tapi masih bisa survive. Kojak harus di knockdown. Apollo juga udah harus di knockdown, bakal coba di ending. Itu dia, baik banget M yang dimiliki sama Gustav. Para pemain XCN bakal coba untuk maju, tapi Rain ternyata berhasil di knockdown oleh Aimfoy. Baik banget, tersisa Mocha kali ini seorang diri, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Apa bakal coba untuk revive? Enggak, tapi kita pindah ke arah Dranix, yang mana kali ini Dranix berhasil mendapatkan poin eliminasi atas si Rain Esport. 4 tim, 10 pemain, dan XCN, oh my god, 2 orang pemain dari Boss Titan bener-bener dapetin 7 poin kill. Padahal tadi posisi dari Boss Titan susah, terus dia bener-bener comebacknya banget buat ke arah para pemain dari XCN. Ya, menurut gue tadi eksekusi action agak kurang rapi ya, sampai bisa dibalikin lagi sama tim Boss, dan bahkan masih bisa bertahan dengan 3 player kali ini. Ya, 3 tim, 9 pemain kali ini. Oh, ini luar biasa banget. First Raider ada di ujung, Dranix di ujung, Boss juga di ujung juga buat berempat ya. Ya, karena kalau nggak salah mereka dari arah World House juga ya, jadi sepi, arah tinggal masuknya agak lebih jauh, tapi kali ini bakal coba sedikit maju ke depan. Ya, yang mana kali ini Ubed juga udah dengan damage yang cukup banyak, baik banget dari Apollo. Oke, ternyata dari Boss masih ada sisa 3 orang. Devils juga udah harus di knockdown oleh launcher yang dimiliki sama Marley. Masih bisa untuk di ending kayaknya, 8 poin kill untuk kali ini. Marley baik banget ke arah First Raider. Ubed bakal coba di ending. Nice banget pembagian vision yang dimiliki oleh Boss. Oke, Marley masih cari posisi, hati-hati, glue wall udah pecah dan gak punya glue wall, harus di knockdown
Sayang banget kali ini Aimfoy dan Apollo tersisa 3 tim 6 pemain untuk kali ini. Oke, ini bisa lo lihat ya, First Lady cuma nontonin aja peperangan yang terjadi antara Dranix sama Pus. Ya, yang mana Aimfoy juga bakalan coba tapping ke arah bawah. Itu dia bakalan ngelawan salah satu pemain dari Dranix yang mana Razor di sana udah kesana sendirian. Oke, Aimfoy hati-hati karena dari arah depan juga kena oleh First Rider. Tapi baik banget kali ini Aimfoy masih punya obstacle pohon di sana. Razor, apakah masih bisa selamat? Oke, bakalan coba dihit terus oleh Aimfoy dan ternyata First Rider Alphanya yang harus tumbang dari team fight antara Bot dan Razor. Oke, by one dan oh my god, Dranix harus mendapatkan buya di match kedua kita kali ini. Congratulations pasti buat Dranix Vendetta ya.